Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa peserta didik kelas 10 SMA? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pameran karya seni rupa. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai masuk materi, kita ke background dulu. Materi kita kali ini adalah kita akan membahas tentang unsur-unsur pameran seni rupa dan organisasi kerja. Yang pertama kita akan bahas adalah unsur-unsur pameran seni rupa. Yang pertama yaitu unsur karya. Yang kedua adalah unsur informasi. Yang ketiga adalah unsur penataan karya, yang keempat adalah unsur penataan cahaya atau lighting, dan yang terakhir yang kelima adalah unsur tempat atau lokasi pameran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pameran seni rupa yang saya sebutkan tadi, yaitu A. Unsur karya. Karya yang akan dipamerkan harus diseleksi oleh kurator dan dikelompokkan menurut jenis dan dimensinya. B. Unsur informasi. Karya-karya yang dipamerkan harus dilengkapi dengan informasi pada label atau caption, antara lain judul, nama pembuat, tahun pembuatan, bahan yang digunakan, ukuran, harga, dan sebagainya. Informasi ini ditulis pada selembar kertas yang ditempelkan di sisi karya yang dipamerkan. C. Unsur penataan karya. Penataan karya harus tepat sehingga dapat dinikmati secara optimal oleh pengunjung. D. Unsur pencahayaan atau lighting. Cahaya yang tepat akan memperindah karya yang dipamerkan, sehingga akan mempermudah proses komunikasi antara seniman dan masyarakat dalam mengekspresikan karyanya. Yang terakhir atau E adalah unsur tempat. Nah, tempat yang ideal adalah tempat yang letaknya strategis dan luas, sehingga dapat mempermudah alur lalu lintas pengunjung. Di setiap kegiatan pameran tentu melibatkan banyak orang, sekalipun itu adalah pameran tunggal. Berdasarkan hal itu, untuk melaksanakan kegiatan pameran, maka dibutuhkan pula organisasi kerja atau dalam bahasa populernya itu kepanitiaan. Pelaksanaan pekerjaan organisasi kerja atau panitia dapat menggunakan prinsip PDCE. P yaitu plan, D yaitu do, C yaitu check, kemudian E adalah evaluate. Berikut saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai PDCE atau prinsip PDCE tersebut. Plan atau rencana. Perencanaan adalah proses pembentukan gambaran suatu hal yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah. Dalam tahapan ini, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pameran dipikirkan, lalu digambarkan secara lengkap dalam bentuk perencanaan, mulai dari nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, dasar kegiatan, sasaran pengunjung, materi pameran, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, peserta kegiatan, panitia pelaksana, publikasi, acara atau jadwal kegiatan, hingga anggaran belanja. Do atau pelaksanaan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, masing-masing seksi dalam kepanitiaan mulai melaksanakan tanggung jawabnya. Seksi publikasi misalnya, mulai memesan baliho, membuat undangan, atau menyebarkan pengumuman. Demikian pula seksi pameran, mulai mengumpulkan karya-karya seni rupa di sekolah dan menata karya-karya tersebut. Setelah semua persiapan selesai, pameran seni rupa siap dilaksanakan. Pada tahap ini, setiap seksi atau pihak yang terlibat harus bekerja maksimal untuk memastikan bahwa kegiatan pameran berlangsung lancar. Penerima tamu harus memastikan bahwa pengunjung akan mendapatkan penjelasan apabila ada yang perlu ditanyakan. Seksi keamanan harus memastikan bahwa para pengunjung merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, cek atau kontrol.
Kontrol berkaitan dengan bagaimana menjaga agar setiap komponen dan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, apakah seksi publikasi sudah menyebarkan undangan? Apakah karya-karya yang akan dipamerkan sudah dipajang dengan benar, lengkap dengan labelnya, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui itu semua perlu dilakukan pengecekan, tujuannya agar bila terdapat kekurangan atau masalah bisa segera dicarikan solusinya. Pengecekan seperti ini tidak hanya dilakukan saat persiapan, saat pelaksanaan pun harus dilakukan untuk memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang terakhir adalah evaluate atau evaluasi. Setelah kegiatan pameran berakhir, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah berjalan, apakah berhasil atau tidak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap seksi, apakah mereka telah bekerja maksimal atau tidak. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat dipakai sebagai modal menyelenggarakan kegiatan di masa mendatang. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.